Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan, hanya di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa Kau nyatakan di sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan kami mengucap syukur karena atas perkenanan Tuhan, kami telah Kau pertemukan di dalam ibadah virtual keluarga. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hati, pikiran, dan diri kami seutuhnya hanya tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk Pendeta Septi Souhoka Apui yang Tuhan telah persiapkan untuk melayani jemaat-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapinya dan memberkatinya, sehingga melaluinya firman-Mu dinyatakan bagi kami, dan firman-Mu menjadi berkat dan kekuatan serta penghiburan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan sekali lagi dan pertaruhkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur pasal 95 ayat 1 hingga 5 secara berbalasan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dunia langit bumi menyanyilah.
Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kesehatan yang Tuhan anugerahkan sungguh kami syukuri. Kesempatan bersekutu pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat memahaminya dan mampu kami resapi, kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Lalu Bapa, ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Jepang saat peristiwa gempa bumi. Pengorbanan seorang ibu untuk melindungi anaknya ketika rumahnya rubuh atau runtuh. Lalu ketika gempa itu reda, tim penyelamat datang dan menemukan rumah ibu muda tersebut. Dan mereka melihat melalui celah-celah yang ada. Dan memang benar bahwa ditemukan posisi ibu muda ini tidak seperti lazimnya. Dia seperti melindungi sesuatu. Tubuhnya dicondongkan ke depan dan dua tangannya mendukung oleh suatu benda. Rumah ibu muda ini roboh dan menimpa punggung dan kepalanya. Dengan begitu banyak kesulitan, pemimpin tim penyelamat meletakkan tangannya melalui sebuah celah yang kecil untuk mencapai tubuh wanita itu. Dia berharap ibu ini masih hidup, tapi ternyata tubuhnya sudah dingin, kaku, menandakan bahwa dia sudah meninggal. Lalu pemimpin tim dan seluruh anggota meninggalkan rumah tersebut untuk mencari gedung-gedung atau rumah yang runtuh berikutnya. Namun karena alasan tertentu pemimpin itu terdorong untuk kembali ke rumah ibu wanita muda tadi. Dan apa yang terjadi? Dia kembali melihat dari celah-celah. Dia melihat ke ruang paling bawah, bahkan melihat di bawah tubuh wanita yang sudah jadi mayat itu. Tiba-tiba dia berteriak
Ketua tim penyelamat itu berteriak dengan mengatakan, ada anak kecil, ada anak kecil. Ya, seperti itu. Ya. Lalu seluruh tim bekerja sama dengan hati-hati. Mereka menyingkirkan tumpukan benda yang hancur di sekitar wanita yang sudah meninggal itu. Dan memang benar, ada seorang bayi yang berusia 3 bulan terbungkus dengan selimut berbunga-bunga, ya, di bawah jasad ibunya. Jelas bahwa wanita itu telah membuat pengorbanan yang luar biasa untuk menyelamatkan anaknya. Ketika rumahnya runtuh, ia menggunakan tubuhnya untuk menutupi tubuh bayinya yang masih berusia 3 bulan. Bayi itu masih tidur pulas ketika pemimpin tim mengangkatnya. Para dokter dengan cepat-cepat mengevakuasi anak kecil tersebut. Dan setelah dibuka, di dalam selimut bayi itu ada sebuah handphone. Ya. Ada pesan tertulis di layarnya dengan mengatakan begini. Jika kamu dapat bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu. Ya. Lalu ponsel itu ya berkeliling dari satu tangan ke tangan yang lain pada anggota tim itu. Dan setiap orang yang membaca pesan itu meneteskan air mata. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kalimat tadi sangat berkesan, ya, menyentuh hati. Ketika ibunya menulis, jika kamu bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu. Itu artinya cinta dan pengorbanan besar seorang ibu terhadap anaknya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bicara tentang pengorbanan. Apakah saudara-saudara menemukan sosok atau pribadi, ya, orang yang sungguh-sungguh mau berkorban sepenuhnya dalam kehidupan saudara-saudara? Ya. Siapa orangnya? Dan bagaimana dia mengorbankan hidupnya untuk kita? Ya. Jujur, ya, kalau bicara tentang pengorbanan yang tulus, mungkin tidak banyak orang melakukannya. Bacaan kita pada saat ini dari Ibrani, ya, mengajak kita untuk melihat bersama, ya, tentang sosok pribadi Yesus Kristus yang utama dan terutama dalam kehidupan orang Kristen. Kita melihat bahwa penulis kitab Ibrani di sini mengajarkan bahwa Yesus adalah imam besar agung. Ya. Pertanyaannya, mengapa penulis Ibrani menekankan hal ini? Ya. Agar umat tahu bahwa dalam kemesiasan Yesus, dia juga berperan sebagai imam. Namun Yesus berbeda dengan imam besar di Israel. Perbedaannya yang pertama, ya, imam besar di Israel 1 tahun 1 kali memasuki tempat yang maha suci bait Allah di Yerusalem untuk mempersembahkan korban binatang sebagai penebus dosa umat. Tapi bukan hanya penebus dosa umat, termasuk juga untuk dirinya. Jadi sekali lagi, bahwa imam besar di Israel 1 tahun 1 kali memasuki tempat yang maha suci bait Allah di Yerusalem untuk mempersembahkan korban binatang sebagai penebus dosa umat, tapi juga dosa dirinya sendiri
Tetapi Yesus sebagai imam besar, ya, dia tidak mempersembahkan korban binatang untuk penebusan umat. Sekali lagi, itu bedanya. Kalau imam yang ada di Israel, mereka harus mempersembahkan korban binatang untuk penebusan dosa. Tapi Yesus sebagai imam besar, dia tidak mempersembahkan korban untuk penebusan umat. Tetapi apa? Dirinya sendiri dia korbankan, dirinya sendiri dipersembahkan sebagai korban untuk menebus dosa manusia. Dan itu dilakukannya satu kali untuk selamanya. Dan bukan saja berlaku untuk umat di dalam bait Allah, tetapi untuk semua orang yang ada di bawah kolong langit ini. Oleh karena itu, penulis Ibrani berkata, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit. Itu di ayat 14. Kedua, ya, imam besar Israel tinggal di istana yang mewah. Jauh dari penderitaan masyarakat biasa. Jauh dari penderitaan orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi Yesus Kristus, imam besar kita, tidak hidup seperti itu. Ya. Dia hidup bersama dengan umat, di antara umat. Hidup sebagai pekerja, yang bekerja keras sebagai anak tukang kayu. Ya. Dia berjalan kaki kemana-mana. Dari satu tempat ke tempat lain. Dia hadir. Sebagai imam besar agung, dia juga sering mengalami godaan. Karena itu dikatakan bahwa Yesus, imam besar agung, bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Artinya saudara-saudara bahwa Yesus sebagai imam besar agung itu mengalami, merasakan ya, apa yang dirasakan dan dialami oleh manusia. Ya. Dia tidak tinggal di istana yang mewah. Bahkan kelahirannya pun demikian. Di sini ada hal yang menjadi perenungan bagi kita. Dari firman Tuhan yang kita baca, yang mau mengingatkan kita bahwa Yesus sebagai imam besar agung sangat mengerti perasaan penderitaan kita dan semua kondisi hidup umat manusia. Itu terbukti karena dia telah lebih dulu merasakan semuanya itu. Dia mengalami penganiayaan. Dia mengalami olok-olokan. Dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Mengingatkan kita bahwa di saat kita dihadapkan pada pergumulan, mari kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bawa pergumulan kepada Yesus. Dia yang utama, yang terutama, yang unggul dalam catatan penulis Ibrani. Dia adalah sumber kekuatan kita, pengharapan kita. Sehingga setiap pergumulan yang kita hadapi, bawa kepada Yesus dan yakinlah bahwa Dia akan menolong kita. Jangan mencari solusi di luar Yesus.
banyak orang yang mencari jalan keluar dengan caranya sendiri kala menghadapi persoalan, masalah dalam rumah tangga. Ya. Kesulitan mencari pekerjaan. Masih ada orang Kristen yang pergi cari orang pintar. Ya. Ditanya kenapa? Supaya klien saya banyak, pendeta. Wah, hebat juga. Ya. Jadi pergi cari orang pintar dalam tanda petik. Ya. Supaya usahanya bisa berhasil. Gitu ya. Dia mencari solusi di luar Yesus. Ingat. Bahwa ketika saudara-saudara menduakan Tuhan, Tuhan pasti marah. Ya. Jadi selagi ada kesempatan, ya, apa yang disampaikan, dipesankan lewat pembacaan kita bahwa Yesus Kristus adalah Imam Besar Agung yang ikut turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia tidak hanya ada di saat orang ada dalam suasana yang penuh dengan kesuksesan. Yesus tidak hanya hadir manakala seseorang mengalami kejayaan dalam hidupnya. Tetapi di saat-saat yang terberat, pergumulan yang berat sekalipun, Yesus ada di sana. Dia mau berkorban untuk kita manusia. Seorang ibu muda saat gempa di Jepang berusaha untuk menolong anaknya. Walaupun dia pada akhirnya harus mati. Tapi pesan melalui ponselnya mengatakan, ya, jika kamu bertahan hidup, ingatlah bahwa aku mencintaimu. Yesus Kristus rela mati bagi kita sebagai Imam Besar Agung, memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Dalam hal kita berjumpa dengan pergumulan hidup, ingatlah bahwa Yesus ada di sana. Dia akan selalu sedia untuk menolong kita, untuk menuntun jalan hidup kita. Jangan cari solusi yang lain di luar Yesus. Masalah rumah tangga, ada yang mengatakan begini, pendeta, saya curiga nih sama suami saya, jangan-jangan dia sudah terpengaruh dengan orang yang punya ilmu, gitu ya. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, rumah kami itu panas. Saya bilang, rumahnya yang panas atau hati, ya, ibu dan bapak yang panas. Ya. Ada masalah apa yang dihadapi? Ya. Karena mengatakan bahwa suaminya pergi ke dukun, ya, untuk mencari, ya, pertolongan. Saya bilang, ya, apakah ibu benar-benar yakin? Dia bilang yakin. Untuk apa? Ya. Supaya pekerjaannya baik
dan mendapat penghasilan yang besar. Nah, di sini kita melihat bahwa ada juga mengaku pengikut Kristus, tetapi juga masih percaya kepada kuasa-kuasa gelap. Mencari solusi dalam persoalan masalah yang dihadapi di luar Yesus. Tidak ada manusia yang hidup di dalam dunia yang tidak mengalami persoalan, pergumulan dan tantangan. Setiap orang berhadapan dengan situasi yang bisa saja membuat dia harus lebih-lebih lagi bagaimana untuk tetap bertahan dalam mengiring Yesus, sehingga tidak menduakan Tuhan, tidak mencari jalan keluar di tempat yang lain. Mari kita ingat bahwa firman Tuhan pada hari ini sungguh meneguhkan kita, bahwa sebagai imam besar agung Yesus merasakan pergumulan yang kita alami. Dalam Yohanes 15 ayat 5 kita menemukan di sana apa yang Yesus katakan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Kristus bagi kita sudah Dia buktikan. Sebagai imam besar agung, Dia tidak tinggal di tempat yang tinggi, di tempat yang terpisah, tetapi Dia hadir dalam kehidupan umat manusia, menjadi sama dengan manusia, mengalami apa yang dialami oleh manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, turut merasakan kelemahan kita. Itu cara Allah berkorban untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan dan masuki kehidupan kita di hari-hari yang Tuhan perkenankan untuk kita lalui, dengan tetap mempertaruhkan seluruh pengharapan hidup kita ke dalam kuasa-Nya, ke dalam kehendak-Nya. Dan biarlah juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan kita, kita tetap mewujudkan, menyatakan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada imam besar agung kita, yakni Yesus Kristus. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu peduli terhadap kita. Oleh sebab itu jangan kita menjadi lemah. Apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab kita, mari kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kesadaran yang penuh bahwa hidup kita ada karena kasih karunia Tuhan. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara dan saya dimampukan untuk terus hidup berkarya, melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita, hanya untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita
Amin. Kita akan masuk dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami datang membawa syafaat kami ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami hingga saat ini. Bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Semua adalah wujud cinta kasih Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Allah di dalam Yesus Kristus yang sebagai imam besar agung kami, rela untuk berkorban, bahkan mati untuk menyelamatkan kami. Turut merasakan kelemahan kami, turut mengalami apa yang kami alami dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang tidak pernah berubah setia dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami terus berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan supaya kami senantiasa tekun dan setia dalam melaksanakan tanggung jawab kami sebagai orang percaya dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, malam ini kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Baik dalam keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan persekutuan, bahkan juga sebagai sebuah bangsa. Tuhan tolong
Kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami, tapi juga bangsa-bangsa di dunia yang tengah diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Mereka yang sakit, mereka yang terpapar dan sedang dalam perawatan pengobatan, Tuhan tolong. Keluarga yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang mereka kasihi, hiburkan dan kuatkan mereka ya Bapa. Berdoa untuk jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Ya Bapa, kami taruh seluruh kehidupan anak-anak-Mu ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Berdoa untuk para orang tua di tengah-tengah jerih dan juang pekerjaan, usaha, mencari nafkah kehidupan. Tuhan tolong Kau berkati. Doa untuk anak-anak kami, mereka yang sedang menempuh pendidikan, baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, yang hingga hari ini masih dilakukan melalui media online. Tuhan tolong kuatkan, berikan mereka roh hikmat-Mu ya Bapa, agar mereka boleh mengikutinya dengan baik, sekalipun dalam keterbatasan yang ada. Ya Tuhan, Engkau dengar doa dan pergumulan kami anak-anak-Mu. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan menyatakan hal-hal baik di tengah-tengah kehidupan bangsa kami Indonesia ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua pelayanan yang dilakukan sepanjang minggu yang berjalan ini. Biarlah semuanya boleh kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Berikanlah kami kesehatan, berikan kami kekuatan iman, percaya, daya tahan tubuh yang kuat dalam menghadapi situasi sekarang ini Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat, unit-unit misioner, bahkan lebih kami berdoa juga untuk kegiatan sehari-hari di kantor majelis jemaat. Tuhan berkati. Dan semua kegiatan yang ada kiranya boleh berjalan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mau mempertaruhkan kehidupan saudara-saudara kami, dimanapun mereka ada, yang tengah mengalami pergumulan akibat sakit dan bencana alam dan lain sebagainya ya Tuhan. Kau hadir di sana, menopang dan menguatkan mereka. Inilah kami ya Bapa, keluarga lepas keluarga dalam jemaat Tuhan ini. Biarlah damai, sejahtera dan sukacita daripada Tuhan jadi warna dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan dengar doa kami, sauti permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan
Berdasarkan pesan Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagai Kristus telah berkorban untuk kami. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Sekelilingmu
majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.